Swastiastu. Halo, selamat sore pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda di program acara Harmoni Bali. Sebuah program acara yang menyuguhkan dan menyajikan informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, pada sore hari ini di hari Minggu 14 Agustus 2022 saya tidak sendiri. Namun sebelum saya memperkenalkan seorang narasumber kita yang ada di sebelah kiri saya, selamat menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Merdeka, 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 jaya selalu Indonesiaku. Ya pemirsa, seperti janji kita tadi, di sebelah kiri saya akan memperkenalkan seorang narasumber terkait tema yang kita angkat pada sore hari ini, yakni menyikapi masalah penggunaan media sosial. Keren banget temanya ya. Langsung kita sapa di sebelah kiri saya, beliau adalah seorang spesialis kedokteran jiwa PDSKJI Bali. Beliau adalah Dr. Cokordo Bagus Jaya Lesmana, SPKJK Mars. Om Swastiastu, dokter. Swastiastu, Ayu. Wah, dokter, terima kasih kehadirannya. Kita lebih dekat sapa dengan dokter Cok ya. Nggih, pun pigatro dokter. Sehat Ya dokter. Ya. Menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, ini temanya menarik sekali ya dokter ya. Karena media sosial sekarang salah satu hal yang booming sekali. Betul. Apa-apa didapat semua dari medsos ya dokter ya. Udah TV-nya nyala, media baca ada, tetapi tangannya tetap begini ya dok ya. Saya pun kalau begini betah dok, sejam 2 jam itu nggak kerasa. Tapi kalau saya disuruh ngomong anak kok, aduh. Ya. Ibu-ibu. Dok, kita mau tahu kenapa nih dokter mengangkat tema atau kita mengangkat topik sore hari ini menyikapi masalah penggunaan media sosial. Silakan dokter. Ya, media sosial ini memang menarik ya, tapi sebelumnya juga Ayu tadi bilang ini kan HUT ke-77 Republik Indonesia. Tidak lupa juga ini adalah untuk Pemprov Bali juga ya, ulang tahunnya tanggal 14 Agustus pas ya, di Provinsi Bali. Jadi kita juga sama-sama memperingati untuk pulau kita tercinta, tapi juga untuk bangsa kita tercinta. Nah, media sosial ini memang menjadi concern tidak hanya buat kita, tetapi juga sudah di seluruh dunia melihat ini ada permasalahan. Terlepas dari apa yang menjadi ide awal sebenarnya media sosial ini. Karena kita ketahui kita sebagai makhluk sosial tentu butuh untuk bersosialisasi. Yang sebelumnya kita lakukan secara tradisional, misalnya kita berinteraksi dengan keluarga, kemudian tetangga, kemudian kerabat banjar, sampai kemudian yang tingkat lebih tinggi di masyarakat yang lebih luas ke berpengaruh ke negara dan sebagainya. Dan itu ada ruang, ada waktu yang membatasi kita untuk berinteraksi. Tapi kemudian dengan perkembangan teknologi, hal ini menjadi tidak ada batasan ruang dan waktu. Sehingga ada yang mengatakan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Hanya karena proses yang kita lakukan, transformasi yang kita lakukan untuk membuat kita sebagai makhluk sosial ini tetap punya interaksi dengan masyarakat seluas-luasnya. Dan teknologi sekarang memungkinkan. Cuman yang menjadi perhatian tentu yang namanya teknologi, orang selalu mengatakan ini seperti pisau bermata dua. Ya, kalau kita gunakan dengan baik, tentu hasilnya akan baik. Tetapi kalau kita gunakan dengan tidak bijaksana, maka itu akan berdampak sangat buruk buat diri kita. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika teknologi ini dimunculkan, tidak semua siap dengan ini. Tetapi semua orang bisa mengakses. Itu yang menjadi kendala. Kalau penggunaan yang lain kan ada batasan usia kadang. Misalnya rokok ada batasan usia, alkohol ada batasan usia. Tetapi sosial media dari sejak dalam kandungan, kan seperti Ayu tadi katakan, ibu-ibu sudah senang begini main sosial media. Jadi jangan-jangan sejak punya janin dalam kandungan sudah bermain begini. Sebenarnya begitu dok, tapi saya berusaha hindari dan jadi ini yang membuat tidak ada pembatasan kapan harusnya dimulai penggunaan sosial media ini. Dan karena ini hal baru, semua dengan euforianya mencoba untuk menggunakan sedini mungkin. Bahkan dengan COVID 2 tahun terakhir ini memaksa kita justru untuk ketika kita tidak mampu berinteraksi keluar, menggunakanlah media sosial ini atau sosial media ini untuk membuat kita
bisa tetap berfungsi sebagai makhluk sosial ini. Nah, sehingga ini yang perlu kami ingatkan kepada masyarakat, kenapa kita perlu memahami penggunaan ini, karena tidak hanya efek positif yang akan terjadi, tapi ada dampak negatif. Dari sudut kami kesehatan mental melihat akan ada permasalahan kesehatan mental yang muncul, mulai dari kecemasan, depresi, keinginan bunuh diri, dan itu yang mengkhawatirkan kami semua, sehingga kita perlu mempelajari kenapa ini dan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus mulai mengedukasi diri kita, ataukah kita harus menghentikan sepenuhnya. Nah, yang namanya teknologi kan kita tidak mungkin stop ya, sama seperti dulu ketika televisi mulai diperkenalkan, banyak juga menyatakan bahwa ini akan berdampak sangat negatif, membuat orang jadi tidak mau bergerak, tidak mau melakukan aktivitasnya, hanya duduk di depan televisi. Tapi kenyataannya ternyata dengan waktu itu bisa berubah. Nah, sekarang tentunya dengan sosial media ini kita juga perlu belajar, perlu memahami dan perlu bijaksana dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai membuat kita menjadi korbannya. Baik, itu dia pemirsa Bali TV. Dr. Cok sudah menjelaskan di awal kenapa kita mengangkat tema, yakni menyikapi masalah penggunaan media sosial. Menarik sekali perbincangan kita tahan dulu dokter nge. Ya, pemirsa Bali TV, kita akan sambung perbincangan kita masih bersama Dr. Cok sesaat lagi setelah informasi berikut ini. Untuk Baik pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Harmoni Bali, masih bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars selaku spesialis kedokteran jiwa PDSKJI Bali. Dengan topik kita masih seputar menyikapi masalah penggunaan media sosial, karena memang benar sekali pemirsa Bali TV, media sosial itu mendekatkan yang jauh, benar ya dokter ya? Jadi kita pun sendiri mau akses berita apapun, informasi apapun lebih cepat kalanya di media sosial. Cek langsung dapat ya dok ya. Dan terus pantengin di sana. Nah dokter, dari sisi kedokteran jiwa sendiri, bagaimana dokter melihat penggunaan media sosial sekarang ini dokter? Kalau kita lihat fakta di lapangan, memang penggunanya sudah sangat meningkat tajam. Tidak ada batasan usia dokter sampaikan tadi. Bahkan angka penggunanya sudah melebihi 50% jumlah penduduk kita. Nah, ini yang membuat kekhawatiran yang cukup berat juga. Karena kan seperti tadi saya sampaikan, kita tidak tahu sedini apa harusnya seseorang itu bermedia sosial. Tetapi karena itu sudah ada, membuat seolah-olah kita sebagai orang tua merasa ini ya memang bagian dari kehidupan mereka, anak-anak yang baru tumbuh dan berkembang ini. Sehingga tidak jarang kita lihat justru permasalahan itu baru kita sadari setelah ada kasus. Misalnya anak yang tadinya rajin sekolah, senang bergaul, punya talent, tiba-tiba mengurung diri, menarik diri, tidak mau sekolah, kemudian mulai menyakiti dirinya, kemudian merasa putus asa, bahkan ada keinginan bunuh diri. Nah itu baru kita melihat, oh ternyata ada sesuatu. Setelah ditelusuri, ternyata hanya hal sederhana, mendapatkan kritikan dari teman sosial medianya. Bukan teman di sekolahnya, tapi teman sosial medianya. Ternyata sosial media itu membangun dan menjatuhkan banget ya dokter ya? Makanya saya bilang, tidak semuanya teknologi itu bersifat positif, tetapi tidak jarang juga memberikan implikasi negatif kalau kita tidak siap. Nah, tetapi dan yang menarik dari data yang sekarang kami lihat adalah memang yang paling berdampak itu adalah remaja, terutama remaja putri. Ya. Karena kita ketahui juga remaja itu sekarang sangat sensitif kalau dikritik ya. Kalau dulu mungkin karena terbiasa mendapatkan didikan yang keras dari orang tua, dari guru, mungkin main olok-olokan itu biasa. Tetapi sekarang kita lihat remajanya lebih sensitif. Bahkan dikatakan kan generasi sekarang ini kayak generasi stroberi ya. Terlihat bagus penampilan, tetapi sebenarnya dalamnya sangat fragile dan mudah dihancurkan dan tidak kuat untuk bertahan dengan permasalahan di luar. Nah ini yang membuat mereka kemudian menjadi rentan ketika tidak siap dengan kritikan. Kalau kritikan hanya teman 1-2 tidak apa-apa, tapi ketika kritikannya itu adalah semua yang dia yakini ini adalah dunianya,
Ya. Temannya itu kan tidak hanya teman di sebelahnya. Ketika kita berteman di sosial media itu, ya dunia ini teman kita. Nah, jadi tools ini sangat luar biasa saya katakan karena kita sudah tidak hanya melihat dunia, tetapi menggenggam dunia itu, menggenggam dunia. Dan kalau kita tidak siap dengan menggenggam dunia ini, maka dunia ini akan memakan kita. Nah, ini yang saya khawatirkan dan mulai lihat trending ada peningkatan kasus terutamanya untuk remaja kita. Karena ketidaksiapan mereka, terlepas lagi orang tua yang juga tidak menyiapkan. Orang tua tidak menyiapkan karena teknologi ini juga baru kan buat mereka. Sehingga kalau mereka mengajarkan ke anak-anak juga ada kendala. Syukur-syukur orang tuanya lebih tahu, lebih bagus. Tapi kan tidak jarang kita dengar juga sekarang, kalau dulu orang tua yang komplain anaknya, kamu ini anak apa, nggak ngerti, nggak tahu, diajari. Tapi kalau sekarang, yang dikatakan goblok itu siapa? Orang tuanya. Kebalik ya dok? Iya. Bapak ini goblok, nggak ngerti pakai. Jadi kita lihat juga dampak dari sosial media ini atau penggunaan teknologi ini juga tidak hanya pada remaja, tapi juga pada orang dewasa berdampak juga. Nah ini yang saya katakan, tetapi yang memang lebih berdampak terlihat dari data yang muncul dari penelitian-penelitian yang dilakukan adalah pada remaja. Karena terlepas dari mereka sendiri sudah fragile, ditambah lagi dengan penggunaan sosial media ini yang memberikan semacam ruang untuk mereka sendiri menjadi sasaran untuk mengalami kerentanan itu. Karena sangat mudah sekali kita mencari teman, tapi kita sendiri kemudian tidak tahu teman ini seberapa intens atau seberapa baikkah dalam memberikan respon terhadap kita. Sehingga di awal mungkin mereka yang sulit bersosialisasi, dengan adanya sosial media ini membantu menemukan teman yang tidak perlu harus berkomunikasi secara verbal, karena mungkin ada kendala, merasa introvert dan sebagainya, membantu mereka. Tetapi ketika sudah bertambah banyak, kan kita tidak bisa memfilter siapa yang menjadi teman kita, karena satu teman punya teman, teman lain punya teman lagi yang kita tidak tahu bagaimana karakter orang tersebut. Nah ini yang membuat di satu sisi kita senang ya, karena punya teman banyak, tapi di satu sisi juga kita akan kesulitan mengendalikan begitu banyaknya teman yang kita miliki, yang notabene mungkin teman yang tidak semuanya bersifat positif buat mereka. Nah ini yang kami lihat akan menjadikan permasalahan tersendiri dari sudut kesehatan mental buat remaja. Mereka menjadi lebih rentan untuk mengalami gangguan cemas, kemudian mengalami gangguan depresi yang berujung kemudian tidak jarang keinginan untuk bunuh diri. Nah, kalau sudah ini terjadi dan sampai melakukan tindakan bunuh diri, ya syukur-syukur masih bisa digagalkan. Tapi kalau berhasil, apa yang bisa kita lakukan? Kan game over, sudah selesai. Kalau main game over bisa diulang lagi. Kita ulang lagi, main lagi. Tapi kalau kehidupan kan tidak bisa demikian. Nah sebelum kita menyesali karena terlambat menyadari apa yang terjadi atau kita berikan kepada anak-anak kita, ada baiknya kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai saya rasa ini bukan permasalahan keluarga saja, tapi semua pihak harus terlibat. Orang tua, guru, pemuka masyarakat, pemerintah, seyogyanya memperhatikan ini, bahwa sosial media itu tidak hanya bersifat positif saja, tetapi juga ada ekses-ekses negatif yang dapat ditimbulkan untuk kesehatan mental anak-anak kita. Baik. Nah, dari apa penjelasan Dokter Cok tadi ini saya berpikir, Dok, apa kabar para artis yang dapat banyak sekali bulian atau omongan di media sosial dari para netizen ya, Dokter ya? Secara omongan netizen tuh lebih panas dari jalanan ibu kota, Dok. Ini mentalnya harus benar-benar kuat. Nah, Dokter, sebagai seorang dokter spesialis kejiwaan atau kedokteran jiwa, Dokter, bagaimana pasien-pasien dokter yang belakangan terakhir ini yang datang ke tempat dokter, apakah banyak problemnya memang dari media sosial sehingga kita mengangkat tema ini, Dokter? Permasalahannya ada yang memang karena terkait penggunaan media sosial, tetapi ada yang juga diperberat karena hal tersebut. Jadi mereka sendiri sebenarnya sudah ada masalah.
Tapi karena ada media sosial, membuat permasalahan itu menjadi sulit dikendalikan. Dikecapin, disausin semua ya dok ya. Jadi tambah amburadul rasanya. Karena kan tadinya sekedar ingin curhat, ingin posting lah, karena biar terupdate. Nah itu dia dok, dikit-dikit postingnya di media sosial sekarang ya dok ya. Dan kita berpikir dengan mengekspresikan dan ada ruang tanpa harus berhadapan dengan orang yang kita ada masalah, merasa nyaman, merasa aman. Padahal yang di luar itu lebih kejam lagi. Karena yang kita hadapi tidak 1-2 orang seperti tadi saya katakan, kita menghadapi dunia ini, dunia yang tidak kita ketahui siapa yang ada di belakang screen yang mereka pegang itu, siapa yang ada di belakang layar yang bermain dengan sosial media ini. Nah itu yang membuat permasalahan yang mereka hadapi menjadi lebih kompleks ya. Nah, karena mereka akan bicara, saya cuman memposting status saya, kemudian ada justru disampaikan ke yang bermasalah dan akhirnya berita itu menjadi bias, ya, menjadi bias dan menjadi sulit untuk dikendalikan. Selain itu juga mereka tidak jarang ketika menghadapi masalah mencoba mencari solusi di sosial media ini, mencari solusi. Namun kita ketahui kan yang namanya dunia yang begitu luas itu tidak semua, seperti saya katakan tadi, tidak semua baik. Kita harus pintar-pintar memilah baik itu informasi maupun media sosial yang kita masuki. Itu harus pintar-pintar memilah, kalau tidak maka tidak jarang sampah yang kita dapatkan. Benar. Dan itu membuat kita menjadi korban. Tidak jarang melakukan self diagnosis sekarang orang-orang. Karena infonya, di sosial media bisa kita tahu kita ini ada masalah apa, mencoba melakukan self diagnosis, tidak jarang kemudian melanjutkan dengan self treatment, melakukan terapi sendiri tanpa berkonsultasi kepada ahlinya. Nah, yang jadi permasalahan kemudian ketika melakukan self treatment itu tidak ada yang mengontrol. Nah, yang banyak kemudian berujung pada mereka justru menyakiti dirinya, merusak kondisinya tanpa ditangani oleh ahlinya. Nah ini yang banyak saya lihat mulai bermunculan, dan pasien-pasien juga mulai boleh dikatakan bagian dari kehidupannya, yang kalau dahulu dari masalah mereka langsung ke ahli, tapi sekarang dari masalah mereka memfilter dulu dengan sosial media, mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya karena menganggap sudah ada dukungan secara sosial yang bisa mereka gunakan untuk bangkit dan berjalan kembali. Cuman seperti tadi saya katakan, tidak semuanya, tidak semuanya baik, tidak semuanya benar. Kadang kita masih membutuhkan bantuan dari expert sendiri, atau justru untuk memahami diri kita itu butuh justru komunikasi yang verbal ini. Baik. Tidak serta-merta hanya menggunakan alat sosial media ini. Baik. Dokter, ini juga menjadi sebuah gambaran atau informasi yang baik sekali di layar kaca kita, apalagi kita mau menyongsong Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 ya dokter ya. Karena merdeka kan dari segala sisi ya dokter ya, merdeka dari jiwa kita juga, dari pikiran sehat itu juga termasuk dari sebuah kemerdekaan. Menarik benang merahnya dokter, apalagi buat mereka kalangan baik muda, tua, yang suka sering-sering pakai media sosial dan curhat ya dokter ya, masalah apapun dicurhatin di media sosial. Nah kalau kita menarik benang merahnya dokter, tepatkah sebenarnya kalau kita curhat di media sosial dokter? Sedikit informasinya untuk pemirsa, biar pemirsa benar-benar paham. Sebaiknya jangan, atau tepat tapi, atau bagaimana dokter, silakan. Ini buat apa-apa yang curhat, bertengkar sedikit curhat. Dokter, gimana dokter? Atau kita kalau memang ada permasalahan sebaiknya itu intern kita keep lah, jangan sampai kita borok-boroknya orang semua satu Indonesia bahkan sampai ke luar negeri juga tahu, karena media sosial kan diakses di mana-mana ya dokter ya. Silakan dok. Yang pertama harus kita memahami dan menyadari konsekuensi yang ditimbulkan. Ketika kita memposting sesuatu harus dipahami rekam digitalnya. Jejak digital itu tidak seperti kita menulis sesuatu di papan tulis seperti kita waktu SD. Kita hapus ya, dok. Besok udah nggak ada yang tahu apa yang ditulis kemarin. Tetapi kalau di media sosial, sekali kita memposting, maka sepanjang masa itu di sana. Nah itu yang harus
pahami, harus disadari betul, sehingga ada permintaan sebelum Anda memposting sesuatu, berpikirlah, ya, berpikirlah dulu. Meskipun kita pahami kalau sudah emosi logikanya nggak jalan, sudah emosi logikanya nggak jalan. Pokoknya yang penting saya sampaikan, entah apa konsekuensinya, yang penting dia dengar, dia tahu, katanya dia. Tapi yang dia hadapi kan bukan dia, tapi ini dunia yang dihadapi. Maka dari itu kami sangat berharap demi kesehatan mental kita semua, sebaiknya berpikirlah sebelum melakukan sesuatu atau memposting sesuatu di media sosial itu. Perlu dipahami bahwa sekali Anda memposting itu, maka sepanjang masa akan di sana, dan itu bisa ditrace kapanpun oleh siapapun. Ya, dan itu yang perlu diwaspadai, agar tidak justru membuat tadinya ingin mengekspresikan emosi kita, ujung-ujungnya justru membuat kita menjadi lebih hancur lagi. Oke, mungkin ini yang dikatakan bijaklah bermedia sosial ya dokter ya. Betul. Dipilah-pilah kembali, dipilih-pilih kembali pemirsa Bali TV, mana yang layak Anda posting, mana yang memang harus dipikirkan dulu sebelum Anda memposting. Seperti Dr. Chok menyampaikan tadi bahwa rekam jejak digital itu tidak bisa terhapus semudah Anda menghapus papan tulis sewaktu Anda sekolah dulu. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa, di program acara Harmoni Bali di segmen ketiga kita masih bersama Dr. Chok. Kita mengangkat topik menyikapi masalah penggunaan media sosial. Memang kalau kita berbincang terhadap atau tentang media sosial, pemirsa Bali TV nggak bakal ada habisnya. Pasti muncul terus pertanyaan dari Anda. Kenapa? Karena itu kita lakoni setiap harinya. Bukan kan setiap harinya pemirsa, setiap menitnya, setiap detiknya, bahkan Anda tidak mau kehilangan HP Anda. Coba saya kasih pilihan. Mana rela Anda tertinggal dompet daripada ponsel Anda, kan? Karena semua sudah di genggaman sekarang ya dok ya. Duit pun di genggaman melalui ponsel. Bener kan dok? Tinggal begini-begini aja udah transfer kan? Nah dokter, menyikapi musim pandemi COVID yang seperti sekarang yang sudah melanda anak-anak sekolah kemarin ya dokter, di mana untuk semua pembelajaran mereka lakukan secara ponsel atau daring. Benar ya dok? Daring ya dokter. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, karena saya sendiri pun memiliki anak sekolah ya dokter, dan juga mungkin mewakili Bapak Ibu orang tua di luar sana, memberikan edukasi yang baik kepada putra-putri kita, karena zaman sekarang dokter, tidak hanya usia sekolah yang kita dekatkan dengan ponsel, bahkan anak-anak sebelum sekolah pun itu dekat sekali dengan ponsel. Secara mainannya semua lagunya di ponsel ya dok. Menggambar juga dengan ponsel, digini-giniin aja tangannya, udah warnanya jalan sendiri, nggak perlu lagi tuh yang namanya krayon, papan tulis, buku gambar yang ribet kita harus taruh di mana-mana. Komplit banget hanya dengan satu genggaman semua ada di sini. Nah gimana dokter, silahkan. Ya ini menarik karena sekarang juga ada yang bertanya kan, ini gimana cara pakai bukunya? Karena kita terbiasa menggunakan yang ada di genggaman kita. Jadi buku itu seolah harus dipakai, padahal buku itu kan harusnya dibaca. Karena tidak terbiasa sudah membaca buku yang adalah memakai HP. Ini zaman kok begini ya dok? Tapi kalau kita lihat dengan permasalahan ini, tentu apa yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua? Di satu sisi seperti tadi saya sampaikan, orang tua memang sangat memegang peranan penting karena mereka yang memperkenalkan pertama kali, bahkan sejak dini kepada anak-anaknya. Tadi sempat saya sampaikan, sejak dalam kandungan pun ibu-ibu sudah aktif bersosial media. Jadi otomatis rekaman kegiatan yang pertama mereka rekam sebagai calon bayi itu di dalam kandungan adalah bagaimana ibunya nyaman bersosial media. Sehingga kenyamanan itu nanti yang mereka harapkan setelah lahir adalah seperti apa yang mereka rekam dalam kandungan. Jadi jangan salah, kemudian anak itu kalau dikasih HP dia akan diam. Karena itu yang mereka alami ketika dalam kandungan, ibunya diam kalau bermain HP.
Oh baik, itu ternyata sangat berpengaruh ya dokter ya. Jadi baru lahir bayinya udah minta HP. Oh. Ini saya kalau gitu mikir nih dok, sekarang oke, banyak-banyak info nih harus cari. Ya, kalau memang ingin kita melahirkan anak yang tidak mudah ketergantungan karena alat yang kita gunakan, tentu kita juga harus bijaksana menggunakan alat tersebut. Jadi jangan sejak dalam kandungan sudah waktu yang kita habiskan lebih banyak untuk itu. Meskipun data menunjukkan penggunaan screen time, penggunaan gadget itu 2,5 jam per hari rata-rata orang menggunakan. Kayaknya lebih deh dok. Iya, rata-rata. Kalau sudah lebih artinya sudah kecanduan, sudah adiksi. Gitu. Nah, ini yang perlu juga dipahami, artinya orang tua yang punya tanggung jawab. Orang tua yang punya tanggung jawab bahwa memperkenalkan itu kapan, memberikan alat itu kapan. Kan itu orang tua, karena tidak mungkin anaknya pergi ke toko HP kalau tidak diajak oleh orang tuanya, atau dari kecil sudah bisa belanja ke toko HP, kan tidak mungkin. Nah, anak itu cenderung adalah punya kelakuan adalah behaviornya itu mengcopy apa yang ada di sekelilingnya sebagai proses belajar. Jadi learning teorinya adalah mereka mengcopy apa yang ada di sekelilingnya. Kalau sekelilingnya tidak ada menggunakan HP atau menggunakan sosial media, itu mereka tidak akan menggunakan. Ya sama seperti kalau mereka merokok ya. Jadi kalau di lingkungannya tidak ada yang merokok, maka tidak akan ada ide untuk menggunakan rokok. Tetapi kalau di lingkungannya ada orang merokok, entah ayahnya, entah pamannya, atau bahkan temannya, maka akan lebih mudah mereka untuk diajak, dipersuasi menggunakan rokok itu. Nah, demikian juga dengan sosial media ini, saya rasa. Kalau kita ingin anak kita tidak sampai ketergantungan atau sampai menjadi korban dari sosial media ini, maukah kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa juga membatasi diri kita, tidak menunjukkan di depan anak-anak, tapi maukah meluangkan waktu ketika kita bersama mereka berinteraksi secara normal ini, verbal, mengajak mereka bermain, meninggalkan HP kita, meninggalkan sosial media kita sesaat, tapi berinteraksi dengan siapa yang ada di depan kita, yang dekat inilah kita ajak berinteraksi. Jangan memikirkan yang jauh-jauh. Seperti tadi kan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, tapi justru kita adakan waktu untuk anak-anak kita, utamanya 10 tahun pertama itu memiliki kualitas waktu yang terbaik, karena itu dikatakan sebagai golden periodnya anak-anak. Kalau tidak ingin anak kita nanti bermasalah dengan kita ataupun bermasalah dengan tumbuh kembang mereka ketika memasuki masa remaja dan tumbuh menjadi dewasa. Jadi 10 tahun pertama itu sangat menentukan. Kalau 10 tahun pertama ini mereka sudah sibuk dengan HP, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan sosial medianya, ya otomatis dalam masa mereka tumbuh dan berkembang itu yang menjadi prioritas penggunaannya. Sehingga di sini orang tua ketika mereka belum ke sekolah, ini tugas orang tua. Tapi ketika mereka sudah mulai ke sekolah, maukah guru sebagai pengganti orang tua di rumah juga memikirkan hal ini. Nah, jangan karena ini tugas sekolah harus lewat HP, tugas sekolah mereka harus bersosial media. Tetapi sebelum mereka menggunakan waktunya sepenuhnya untuk itu, adakan waktu sedikit saja untuk mengingatkan bahayanya apa, kegunaannya apa. Ya, karena kita tidak mungkin melarang mereka menggunakan ketika itu adalah bagian dari kehidupan ini. Sama seperti kita kalau punya anak, karena ketakutan kita mereka kalau menyeberang jalan akan tertabrak, apakah kita akan memagari rumah kita dengan gembok dan sebagainya agar anak itu tidak keluar. Tapi justru kan kita akan lebih bijaksana kalau kita menuntun anak tersebut, kemudian menjelaskan sebelum kamu menyeberang, lihat kanan, lihat kiri, kalau sudah kosong baru menyeberang. Nah, demikian juga dengan sosial media ini. Di tengah benefit yang bisa didapatkan, kita juga harus menyadari bahwa ada implikasi negatif yang akan mereka dapatkan. Nah, untuk itu tugas dan kewajiban kita lah untuk mengedukasi mereka, mengingatkan mereka, memberikan mereka pemahaman, sehingga tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, tanggung jawab kita sebagai orang tua tidak kita tinggalkan. Jangan hanya ingin punya anak, tapi ketika mereka tumbuh dan berkembang seolah-olah biarin kayak pohon liar lah.
Mau tumbuh ya syukur tumbuh, kalau nggak tumbuh ya artinya nasib mereka tidak tumbuh dengan baik. Kan tidak bisa demikian. Ini adalah anak-anak yang kita pilih untuk kita lahirkan sebagai generasi penerus bangsa ini. Maka dari itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai masyarakat, sebagai pemerintah untuk menjaga anak-anak kita. Dan tentunya peran-peran ini akan berbeda-beda setiap kelompok ya. Orang tua perannya apa, guru perannya apa, pemerintah pun punya peran, utamanya dalam membuat regulasi-regulasi bagaimana agar anak-anak kita, generasi muda ini tidak menjadi korban terus-menerus. Ya, sekarang kan sudah banyak kasus, harusnya sudah ada action dari pemerintah bagaimana mencegah, bagaimana memproteksi, bagaimana membuat regulasi, misalnya ada pembatasan usia kah, yang boleh menggunakan sosial media adalah usia sekian sampai sekian, melakukan kajian-kajian terhadap regulasi yang ada. Nah itu kan sebenarnya tugas pemerintah, tapi ternyata sampai sekarang kan itu tidak kita lihat, justru seolah-olah ada pembiaran. Ya memang dunianya begini, memang sudah zamannya, kan, jadi berharap bahwa secara alami akan terjadi seleksi alam. Tapi kan mau tidak mau akhirnya kita mengorbankan generasi kita, menjadi lost generation akhirnya, hanya karena kita tidak mau memproteksi mereka. Baik, dokter, dari segi kedokteran jiwa, dengan dampak yang terjadi selama ini dengan penggunaan media sosial, menurut dokter, apa untung rugi kita bermedia sosial, dokter? Ya untungnya kalau kita lihat kan sekarang kita mau tahu apa bisa dengan segera, bisa langsung dalam genggaman kita, sepanjang kita punya keinginan untuk tahu, itu bisa kita dapatkan. Kalau dulu kan mesti berpergian, mesti cari tempat, mesti cari orangnya dulu. Nah, sekarang kita sudah bisa dapatkan dalam genggaman dengan cara instan, seinstan-instannya. Seolah-olah ini adalah suatu yang memang takdir untuk dijalani ya. Kalau Balinya bilang ya dok, apa ada di HP gitu dok ya, apa kita cari ada di handphone, bener loh dok, zaman sekarang ya. Iya. Tetapi selain manfaat yang dirasakan sangat besar saat ini, kita juga melihat ada negatifnya tadi itu. Negatifnya juga perlu ditimbang. Ya. Misalnya waktu kita menjadi kurang produktif karena kita menghabiskan lebih banyak menggenggam sesuatu itu daripada bergerak dan melakukan sesuatu. Nah, untuk anak-anak ini tentu menjadi sangat riskan ya, karena yang harusnya mereka tumbuh dan berkembang dengan cara bergerak itu tidak mereka lakukan. Yang harusnya mereka berinteraksi secara normal, melatih bagaimana berkomunikasi secara verbal, itu harusnya mereka latih di usia-usia tumbuh dan berkembang ini, tidak mereka lakukan. Ya, karena sejak kecil, misalnya sejak bayi sudah ditaruh screen di depannya, biar nggak rewel makan, udah kasih aja screen di depannya, sehingga bapak ibunya bisa makan dengan nyaman. Tenang, nggak diganggu ya dok ya, nggak ada sendok dilempar ya dok ya. Nah, tapi kita lupa bahwa sebagai manusia itu tidak cukup hanya melihat. Baik. Kita sebagai manusia ini perlu melatih juga menggunakan verbalisasi, menggunakan anggota gerak kita, menggunakan sensing kita, panca indera kita, sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan wajar. Karena kalau tidak, ya hanya diam di sana, matanya juga nanti kesehatannya juga akan menurun, karena overuse. Selain mata akan berimplikasi kemudian ke saraf-saraf lainnya yang tidak jarang sekarang banyak mengalami keluhan nyeri yang hebat pada anak-anak muda karena penggunaan yang berlebih dari alat ini. Nah, sosial media salah satu platform yang banyak digunakan oleh anak kita sekarang ini. Sehingga ini yang perlu diwaspadai, yang akan berdampak tidak hanya pada kesehatan fisiknya, tetapi juga kesehatan mental. Kesehatan mentalnya yang seperti tadi saya sampaikan, dari mulai hal yang ringan, mulai ada timbul kecemasan, kemudian meningkat menjadi depresi, kemudian meningkat karena penggunaan yang banyak menjadi adiksi, karena ketergantungan akhirnya tidak jarang menimbulkan dampak keinginan bunuh diri dan sebagainya. Ya, tidak jarang orang tua juga baru menyadari setelah anaknya mengalami adiksi tadi. Setelah terjadinya kasus ya dok? Ya, kemudian ekstrim
di stop, yang terjadi adalah anak itu merasa kehidupannya diambil, tidak ada harapan, keinginan bunuh diri. Ada juga yang berpikir bahwa dengan diberikannya alat ini atau gadget ini akan membantu anak itu tumbuh dan berkembang, bersosialisasi dengan temannya, ternyata justru mengurung diri, tidak mau makan berhari-hari, tidak mau sekolah, berdampak kemudian terjadinya malnutrisi. Fisiknya tidak tumbuh dengan baik, yang ujung-ujungnya kemudian menggerogoti, tidak hanya fisik, juga proses pikirnya. Nah, ini banyak hal-hal yang juga menimbulkan, boleh kami katakan, efek negatif terhadap sosial media ini. Sehingga perlu, yang seperti tadi Ayu katakan, bijaksana dalam menggunakan. Tapi bagaimana menumbuhkan kebijaksanaan ini? Siapa yang kita minta untuk membantu anak-anak kita, terutama yang sedang tumbuh dan berkembang ini, untuk bisa menggunakan alat tersebut dengan bijaksana? Tentu kembali berpulang pada keluarga itu sendiri yang pertama. Karena kan itu yang terdekat, yang komponen terdekat, komponen terkecil, utamanya untuk anak-anak kita dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Nah, kalau orang tua itu dengan alasan sibuk, cari uang, mesti kerja, menyerahkan anak pada orang lain, itu sama dengan kita lepas tanggung jawab. Ya, kita ingin punya anak, tentunya kita harus juga bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Jangan hanya supaya dikatakan lengkap, sebagai keluarga yang lengkap, tidak ada yang tanya lagi, sudah punya anak belum? Tapi sudah bisa menunjukkan anaknya. Nah, sekarang tantangannya setelah punya anak, itu apakah anak-anak yang Anda lahirkan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan wajar, mereka bisa berinteraksi dengan normal. Nah, itu menjadi tantangan kedua sekarang dengan adanya sosial media yang sudah semakin meningkat penggunaannya, semakin banyak penggunaannya. Kalau tadi saya katakan, kita bisa batasi kalau di lingkungan tidak, di keluarga tidak menggunakan, anak-anak tidak akan menggunakan. Tapi kenyataannya karena penggunanya sudah begitu banyak, masif ya, maka mau tidak mau bentengnya adalah kita mengedukasi. Tidak bisa lagi kita memprotek mereka hanya dengan menghilangkan alat tersebut, tapi di luaran sana semua pada pakai. Nah, itu yang perlu juga kita sikapi bersama agar tidak anak-anak ini menjadi korban karena ketidakpedulian kita, menjadi korban karena teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga seolah-olah yang menjadi keluarga, yang menjadi temannya itu adalah yang di luar sana, bukan yang di hadapan mereka, bukan yang dihadapi sehari-hari, bukan yang diajak tinggal bersama sehari-hari, tetapi adalah yang ada di luar sana, yang memberikan kepuasan buat mereka, memberikan emoji, respon yang segera. Kalau ngomong sama bapak ibunya, mungkin besok baru ditanggapi. Tapi kalau ngomong sama sosial media, baru ketik sedikit sudah ada respon, ada emoji, ada hal-hal yang bisa secara emosi membuat mereka berinteraksi segera. Nah, tapi tidak jarang kemudian ini yang menggerogoti, ya, karena yang menjadi real kemudian adalah emoji-emoji itu, bukan orang yang ada di depannya. Nah, ini yang kami rasa juga perlu kita pelajari, perlu kita sikapi dengan bijaksana. Oke dokter, mungkin ini juga merupakan suatu edukasi yang sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang di luar sana, terutama para orang tua juga yang sangat sibuk tentang aktivitasnya sehari-hari dan merupakan arti pentingnya keluarga. Karena dari saya sendiri juga dok, walaupun pada saat mengajak anak ataupun pada saat ngempu, tangan saya masih begini. Bener loh dok, kadang anak saya nanya, tadi ngomong apa dong saya? Tadi aku ngomong apa ma gitu. Bener dong, kalau di media sosial ciklik langsung ada yang nanggapi. Tapi kalau mamanya kok berjam-jam nggak disautin loh anaknya ngomong. Itu merupakan kritikan pedas juga loh dok, saya baru sadar nih dok. Mudah-mudahan dokter Ce apa yang disampaikan di segmen ketiga ini pemirsa Bali TV membuka ruang pikiran Anda, memberikan Anda edukasi terutama bagi Anda para orang tua yang selama ini sangat sibuk sekali terhadap aktivitas Anda. Jadi marilah dari sekarang kita berbenah bersama-sama, perhatikan anak-anak Anda dan berikan ruang yang baik untuk anak-anak Anda. Ketika Anda bersama anak-anak Anda, marilah luangkan waktu bersama beliau. Jadi handphone atau ponsel Anda, media sosial Anda
ditaruh dulu, di stop dulu. Nanti dilanjutkan setelah waktu untuk keluarga. Seperti itu ya dokter ya. Ya pemirsa, masih ada satu segmen lagi. Di segmen berikutnya menarik sekali perbincangan kita dengan dokter Cok, dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, di segmen terakhir kita di program acara Harmoni Bali bersama Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJ Kamars selaku spesialis kedokteran jiwa PDSKJI Bali. Dengan topik kita menyikapi masalah penggunaan media sosial. Tadi dari segmen awal sampai segmen ketiga, pemirsa Bali TV sangat banyak sekali beliau menjelaskan bagaimana efek-efek media sosial itu di zaman sekarang. Karena kita tahu pemirsa Bali TV, kalau kita bergaul dengan yang merah, maka merahlah kita. Kalau kita bergaul dengan yang putih, maka putihlah kita. Media sosial ini tidak bisa dijauhkan dari kehidupan kita. Secara seperti mendarah daging di era atau di zaman seperti sekarang ini. Kita lihat dari semua golongan ya dokter ya, dari anak, tua, muda, itu semua sudah pegang yang namanya ponsel masa kini dan bermedia sosial. Dan saya pun excited melihat perkembangan dari buah hati saya, dokter. Lo tahu dari mana? Dari HP. Kok kayaknya saya belum pernah ngajarin yang itu, kok dia udah tahu. Itu dia ya dokter ya. Jadi di sini kalau kita lepas sama sekali atau kita tidak berikan sama sekali di rumah, oke. Tapi di luar sana belum tentu kita bisa hindari ya dokter. Jadi kita di sini dokter menyampaikan tadi, marilah kita memberikan edukasi, lebih bijaksana menyikapi hal itu, jangan dilepas begitu saja, bisa buat aja anak tapi nggak diurusin, itu juga nggak bagus lagi. Nah dokter, bagaimana dong menurut dokter bermedia sosial yang baik, yang sepantasnya dilakukan dan juga menjadi masukan buat pemirsa Bali TV tatkala beliau saat ini sedang mengedukasi buah hati beliau, putra-putri beliau. Karena kita tahu di zaman sekarang ini kan pendidikan kebanyakan juga melalui ponsel ya dokter ya, tugas-tugas. Terus habis itu bukan hanya di dunia pendidikan, dokter di Banjar pun kalau dulu dikit-dikit parum atau sangkep ya dokter, sekarang WA group, penting, semua sudah di-share di WA group. Ini juga menyikapi kita pandemi jarang-jarang bertemu ya dokter, ada alasan juga sih. Silakan dokter. Dan itu yang digunakan, dimanfaatkan kalau untuk hal yang positif seperti tadi, tapi kita juga lihat akses negatifnya, mengumpulkan orang itu yang tadinya sulit dengan media sosial jadi sangat mudah, dan akhirnya membuat mereka punya ide, wah kalau gitu mau bikin demo lewat sosial media aja. Nah itu yang terjadi kan, tidak hanya di Jakarta, sampai ke Bali pun kalau mau demo tinggal lewat sosial media. Tidak perlu kirim surat ke Banjar-Banjar, ini mau ada demo, tidak, cukup dengan sosial media, followersnya sudah dimunculkan isu entah benar atau tidak, minimal menjadi suatu yang menarik untuk orang, menyentuh hati mereka. Nah itu kepintaran tersendiri juga dalam mengemas sesuatu, sehingga bisa membuat orang itu juga untuk larut memperjuangkan sesuatu sebenarnya tidak jelas buat mereka. Nah itu juga dampak negatifnya di tengah kemudahan yang diberikan. Karena yang tadinya harus ketemu satu orang per orang, tapi sekarang dengan adanya sosial media, itu bisa minimal 200, 1000 bahkan. Waktu hemat, tenaga hemat ya dokter. Ya ada baik buruknya, benar pemirsa. Ya, tapi hal lain juga kerentanan bagi penggunanya itu tidak hanya, kalau tadi kami lebih fokuskan pada anak-anak, tapi juga kepada orang tua terutamanya, yang boleh dikatakan teknologi ini agak telat buat mereka. Nah, di tengah ketidaktahuan ini tidak jarang mereka menjadi korban juga. Korban penipuan karena menganggap oh apa yang ada di depannya itu benar. Apa yang disampaikan di sosial media itu benar seolah-olah. Karena pembahasan, penulisan yang sangat membuat mereka ini seolah-olah memang real dan nyata, tanpa berpikir ini adalah sosial media yang semua bisa kemas dengan cara yang tersendiri. Tidak harus itu apa yang disampaikan benar adanya. Nah ini yang membuat kita menjadi miris juga dengan para lanjut usia yang boleh dikatakan juga jadi kecanduan juga, addicted juga dengan alat baru ini. Sehingga kami mengingatkan tidak hanya untuk anak-anak, tidak hanya remaja, tetapi juga orang dewasa dan orang tua perlu berhati-hati. Artinya semua orang harus berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan sosial media ini, agar kita tidak menjadi korban, agar kita tidak menyesal kemudian berharap bahwa teknologi ini akan membantu kita. Ternyata teknologi inilah yang menjerumuskan kita
yang membuat kita menjadi tidak berdaya, membuat kita akhirnya mengakhiri hidup ini, membuat kita akhirnya tidak berani lagi menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan di depan kita hanya karena sosial media yang tidak kita pahami apa yang sebenarnya dimainkan di balik layar yang kita pegang ini. Baik, wah menarik sekali perbincangan kita. Namun sayang sekali kok cepat sekali nih 1 jam dok, kayak kerasa. Ngobrolin media sosial nih cepat sekali 1 jam. Dokter, di penghujung acara kita, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV terkait topik kita menyikapi masalah penggunaan media sosial? Silakan Dokter Cok. Terlepas teknologi yang kita gunakan, kitalah yang mengendalikan. Jangan menganggap bahwa alat itu yang mengendalikan kita, tapi kita harus tetap menyadari bahwa kitalah orang yang mengendalikan alat tersebut. Sehingga apapun konsekuensi yang akan terjadi, itu adalah tanggung jawab kita. Untuk itu, marilah kita mengedukasi diri kita, marilah kita belajar seluas-luasnya terkait alat baru ini, media baru ini, sehingga kita sebagai manusia, makhluk sosial, tetap bisa berinteraksi secara sosial, namun tetap juga menjaga keamanan diri kita. Baik, matur suksema Dokter Cok. Sama-sama, Informasinya sangat berguna dan bermanfaat sekali dari segmen awal sampai penghujung segmen kita kali ini. Ya, pemirsa Bali TV, mudah-mudahan bukan hanya saya, tetapi Anda juga di rumah dimanapun berada pemirsa Bali TV, apa yang disajikan dan disampaikan oleh Dokter Cok selama kurang lebih 1 jam hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore. Selamat beristirahat dan sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.